satu material lagi yaitu ruthenium, dan itu kita lebur jadi satu. Lebur jadi satu. Yep. Terus keunggulannya apa mas dibandingkan dengan iridium aja gitu misalnya? Oke. Kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel, dan saya Didit Lovo kembali lagi dalam segmen ngobrol balap. Tapi ngobrol balap kali ini kita bakalan kepoin Mas Diko. Oke. Mas Diko dari NGK Bus Indonesia, Mas. Yap, betul, dari NGK Bus Indonesia. Tepatnya apa Mas posisinya? Saya bagian technical support. Iya. Jadi ngerti banget masalah tekniknya. Ini pas banget ini. Jadi saya mau langsung kepoin Mas sama busi terbarunya itu. Yang launching tahun lalu ya Mas ya? 2021 kita launching itu di awal bulan pas lagi pandeminya tuh. Pandemi gila. Oke. Nih, ini businya nih. Ya, ini dia nih businya nih. Oke Mas. Bedanya apa Mas dari busi biasa sih Mas? Yap. Kita jelasin dulu dari awal ya. Ya, jadi Moto DX ini sebetulnya adalah satu karya dari tim NGK ya, yang memang benar-benar kita pengen adanya development gitu kan. Awalnya ya kan, ya kita kan bermain kebanyakan terakhir itu logam mulia itu tahun 2000-an. Sedangkan sampai dengan sekarang itu udah nggak pernah lagi namanya development gitu kan. Nah, mulai di 2021 kebetulan kita udah launching di Jepang 2019. Kita bawalah ke Indonesia 2021. Moto DX ini satu-satunya busi yang memang menggabungkan dua logam mulia jadi satu. Kombinasi ruthenium dan iridium. Ruthenium dan sebelumnya kan iridium ya Mas? Yes. Yang dipakai balap itu iridium. Betul. Nah, sekarang kita tambahin satu material lagi yaitu ruthenium, dan itu kita lebur jadi satu. Yep. Terus keunggulannya apa Mas dibandingkan dengan iridium aja gitu misalnya? Oke. Jadi sebetulnya logam mulia iridium dengan ruthenium itu adalah dua logam mulia yang memang sama-sama karakteristiknya berbeda. Gitu ya. Mirip-mirip. Cuman di iridium punya beberapa kelemahan, dan di ruthenium juga punya beberapa kelemahan. Nah, dengan alasan itulah kemudian kita lebur, kita gabung. Jadi kekurangannya di iridium itu kita tutup di ruthenium. Kekurangannya di ruthenium kita tutup di iridium. Sama kayak pasangan harus saling melengkapi. Iya, betul. Jadi ruthenium sama iridium itu. Yes, betul. Di sini kelemahannya apa, sini kelemahannya apa. Tutup. Yes, ya. Tujuannya sih satu sebetulnya Mas Didit, buat naikin durabilitas dan ketahanan material terhadap kondisi ruang bakar. Terus ini buat motor apa aja, dan sebenarnya tujuannya buat racing atau buat harian sih Mas? Jadi ini adalah kita munculin memang khusus buat roda 2. Jadi kalau mau dibilang segmentasinya kemana, kita nggak mengkhususkan diri. Karena memang kan sebetulnya iridium kita bilang itu buat racing juga bukan kan, buat upgrade gitu. Tapi banyak dipakai buat racing. Saya yakin Moto DX akan ngikutin hal yang sama dengan iridiumnya. Jadi dipakai racing pun sebenarnya oke ya? Oke aja. Oke gitu kan. Nah, apalagi bahannya ruthenium, iridium yang dan di pasaran. Ya. Terus harganya gimana Mas ini? Harganya itu kita kisaran di 250 ribuan. Gitu, 250 ribuan itu udah worth it lah untuk sebuah busi yang memang kita develop khusus untuk racing, untuk enthusiast driver gitu. Jadi sekitar 250 ribuan lah. Tapi tergantung dari tipenya ya. Terus buat motor apa aja berarti? Nah, motor apa aja kita sebetulnya kalau dari line up produknya itu dari mulai Mio sampai dengan X-Max kita ada. Iya, kita ada. Tergantung nanti kebutuhan dari konsumen. Jadi yang harga tadi itu memang karena tipenya beda-beda itu ya? Iya, betul. Mas Didit, satu lagi nih, saya belum ngejelasin tentang masalah yang di seatnya. Oh iya. Ya, jadi selain dia punya dua logam mulia yang dilebur jadi satu, kita ada satu fitur yang kita sebut dengan D-shape, makanya disebut dengan DX. Oh, karena dia pakai teknologi itu. D. Jadi sebetulnya ini adalah penamaan aja. Apa ya Mas? Yang mana ini? D itu di bagian sininya. Oh, ini. Ya. Bisa buka Mas? Boleh. Biar lihat langsung. Nih. Oke. Ini buat motor apa?
Ini CR9 EDX itu buat R25, R15 gitu ya. Terus kemudian juga bisa buat ya kebanyakan bebek lah. Oh ini ternyata. Yap, agak kecil susah memang kita ngelihatnya. Jadi Kayak gini Mas ya? D betul, jadi setengah lingkaran. Jadi bentuknya ini setengah lingkaran. Nah, ini adalah fitur unik. Ya, fitur unik yang memang sebetulnya kita buat itu karena kita inspirasi dari salah satu merek pabrikan, gitu ya. Awal mulanya sebetulnya teknologi D-Shape ini udah kita bikin ada di kendaraan busi standar. Motor harian? Motor harian. Motor baru. OM apa? Oh iya, kita sebut aja lah Honda ya. Oh itu Honda? Honda. Gitu. Apa aja Mas Honda apa aja tuh? Honda semua varian kayak generasi Beat, Speci gitu ya. Terus kemudian ada Supra GTR, terus kemudian CRF itu yang keluaran dari tahun 2015 sampai dengan sekarang. Nah, tipe businya MR 9C 9N. Standar tapi itu ya. Standar. Itu nikel. Oh, bahannya nikel. Yes. Oke. Makanya kita mulai terinspirasi dari situ, kemudian kita ngadain riset kembangin lagi kenapa nggak kita munculin yang versi aftermarket tapi high performance gitu kan. Makanya muncullah Moto DX. Dengan bahan dari tadi ya, campuran iridium dan itu ya. Betul. Terus keunggulannya apa Mas ini dibandingkan kalau standar kan kotak kalau nggak salah ya? Iya, gini. Jadi kita udah bilang ya kalau dalam rom bakar itu kan kita butuh yang namanya kerapatan udara dan bahan bakar waktu disemprot gitu ya. Terus kemudian dia juga harus fokus. Nah, fungsi dari D-Shape ini adalah kalau di mobil atau di kendaraan itu namanya aerodinamis. Tapi kalau di dalam ruang bakar itu turbulence. Ketika udara dan bahan bakar disemprot, kalau tadinya yang kotak itu kan akan tertabrak. Dia terpecah. Tapi kalau bentuknya dia D-shape, itu akan masuk smooth. Iya. Dia akan mempusat ke satu titik. Tujuannya itu sebenarnya? Tujuannya itu. Ya, jadi makanya nggak ada yang namanya dibilang residu atau gas sisa pembuangan atau bahan bakar yang berlebih yang nggak kebakar dengan habis. Masuk ke dalam. Nggak ketahan itu ya? Nggak ketahan, itu dia. Jadi fungsinya sebenarnya D-shape. Apalagi pembakaran kan cepet banget ya Mas ya? Iya, itu millisecond Mas. Hah? Millisecond. Yes, millisecond. Jadi belum ngitung 1 detik ya udah blar gitu kan. Makanya ini hanya NGK katanya ya? Iya, baru saat ini kita memang develop cuman ada di NGK yang punya 2 logam mulia, kemudian kita padukan dengan bentuk D-shape ini. Yep. Dan harga segitu teknologinya ini Mas, berarti di racing ini kemungkinan bakal rame ya? Semoga sih, makanya kita banyak ngelakuin campaign. Ini bukan buat harian aja gitu kan, tapi kalian mau coba di level racing pun coba, bisa. Terus ini dibandingkan helm busi racing Mas, busi racingnya NGK? Busi racingnya NGK jelas ya, kalau busi racing kan kita bikin segmented buat racing. Dia buat harian mubazir gitu kan. Jadi memang buat racing itu kan, buat racing itu ada beberapa hal lagi yang memang kita kembangin, kayak misalkan bentuk gasket, terus kemudian tingkat resistor, kemudian nanti bahannya bukan hanya dari iridium atau ada platinum, tapi dia punya juga ada yang emas kan, gold, palladium dan yang lain-lain. Jadi sebenarnya kalau busi racing itu banyak variabelnya. Kita nggak bisa ngomong bedanya apa, bedanya banyak. Kalau yang untuk di pasaran Indonesia? Pasaran Indonesia itu kalau yang racing competition, saat ini racing competition belum kita jual bebas Mas. Kita baru hanya supply ada pabrik tim balap nih pengen nyobain, nah kita kasih nih cobain, nah kayak gitu. Oke. Terus dibandingkan dengan berarti yang orang-orang pakai kebanyakan iridiumnya ya? Betul, iridiumnya pakai balap itu iridiumnya kebanyakan. Tapi ini di atasnya? Ini di atasnya. Dan asal tahu Mas Didit, PON kemarin kita pakai itu. Pakainya ini semua? Iya. PON di Papua kemarin kita pakai itu, Moto DX. Motor standar pakai ini. Lihat kan kenceng-kenceng banget itu. Ya tergantung nanti ngopreknya kuat nggak gitu kan. Ini kan terus Mas, keunggulannya lagi nih dengan bahan ini, maksudnya untuk misalnya kayak misalnya temperatur atau apa? Siapa tahu ada yang. Yap, gini. Jadi jelaskan. Kita tadi ada 2 logam mulia yang dipadu jadi satu, gitu kan. Ruthenium dan iridium. Jelas sasaran utamanya adalah high tuning. Nah, selain itu juga kita juga
nge-breakdown ada tingkat panas 7, tingkat panas 8, tingkat panas 9. Nah, itu udah kita sediain. Jadi tergantung terserah nih si pengguna mau modifikasi kayak gimana, terserah. Jadi memang Moto DX ini itu mungkin sama dengan Iridium EX secara peruntukan. Tapi kalau secara klasifikasi jelas ini di atas. Jadi kalau kalian mau oprek segala macam, silakan. Karena dia nanti panasnya ada banyak kan aman semua. Aman. Gitu kan, mau 7, 8, 9 bebas. Terus ini dijual di mana, Mas? Wah, saat ini kalau penjualan alhamdulillah kita mulai waktu pertama kali keluar kita gencar banyak distribusi lewat speed shop. Ya jadi kalau memang nanti ada kesulitan di bengkel, jelas ini kan nggak mungkin di bengkel umum, di bengkel harian jual beginian ya mahal gitu kan ya. Cuman kita larinya ke speed shop. Jadi teman-teman speed shop itu yang banyak lah yang udah banyak partner dengan kita. Jadi lewat distribusinya seperti itu aja. Kayak gitu. Itu lewat speed shop. Nggak Jakarta aja atau gimana speed shop? Hampir seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia. Jadi kita udah mulai bergerak di seluruh Indonesia. Pionir percobaan pertamanya Jakarta gitu kan. Dan Jakarta responnya bagus. Wah, kita senang banget. Padahal kita launching di pandemi. Kayak gitu. Oke, ini istimewa ternyata, teknologi terbaru dan pastinya harus dicoba ya Mas, sama teman-teman ya. Yes. Ada lagi nggak tambahan lagi Mas? Apanya nih? Ya maksudnya secara teknologi lagi. Yang pasti kalau teknologi apa yang ada di Iridium, apa yang ada di teknologi sebelumnya itu kita bawa sini. Tapi ditambahin. Itu dia. Jadi kalau misalkan di Iridium EX itu kan ada namanya Thermo Edge Design. Thermo Edge Design itu adalah anti carbon fouling. Dia mencegah yang adanya namanya karbon atau kerak. Nah di sini nggak bakal terjadi, bilang kayak gitu kan. Nah kemudian itu kan udah umum tuh, makanya kita tambahin dengan teknologi D-Shape plus ruthenium dan iridium, itu dia. Siap, istimewa banget. Terima kasih Mas Diko udah dijelasin ini. Saya kepo-kepoin tentang ternyata istimewa. Berarti besok harus dicoba ini guys. Cobalah. Oke, siap. Jadi jangan lewat testimoni aja, tapi harus dicoba. Coba sendiri. Betul. Ya. Oke, thank you Pak Diko. Sukses selalu buat NGK Indonesia ya Mas ya. Oke, thank you. Bye.